Selamat sore sahabat Bentara di rumah. Sore ini sambil ngopi, sambil bercengkrama dengan keluarga, saya dan kawan-kawan Bentara tampil di teras Bentara sore ini bersama dua orang seniman dari Yogyakarta, Mas Nasirun dan Mas Bimo Hatmo. Yang beberapa hari lalu di Bentara Budaya Jogja menampilkan karya-karyanya. Mas Nasirun dengan karya rupanya dan Mas Bimo dengan tarian yang dipentaskan untuk merespon karya Mas Nasirun. Sore ini di teras Bentara kita akan bicara tentang kemerdekaan dalam berkarya. Tentu makna kemerdekaan itu sangat luas, sangat mendalam, lebih dari sekedar kata-kata. Nah, mungkin sambil bercengkrama dengan keluarga atau teman, kita bisa mendengarkan Mas Nasirun dan Mas Bimo nanti bercerita selama proses di Bentara Budaya Jogja yang kemarin berlangsung tanggal 16 dan tanggal 18. Kira-kira apa ya yang ada di dalam benak mereka itu, dan apa yang ingin dicapai dalam karya-karya mereka yang ditampilkan itu. Kalau Mas Nasirun dalam tanggal 16 kemarin mengadakan tirakatan bersama Romo Sindunata dan Mas Joko Pinurbo. Mas Bimo tanggal 18, karena tanggal 17-nya hari kemerdekaan, kita merayakan kemerdekaan. Kita mulai aja dari Mas Nasirun, monggo Mas. Makasih. Jadi karya tanggal 16 malam tirakatan itu adalah mau tidak mau ketika COVID-19 kita harus di lockdown karena anjuran pemerintah. Pasti saya mau, tetapi imajinasi, anugerah, ide-ide ternyata nggak bisa di lockdown. Saya setuju dengan kalimat kemerdekaan itu. Sebenarnya itu bagi seorang seni rupawan ataupun seniman tari atau seniman pada umumnya, itu adalah harga mati yang saya kira dimiliki dan kekayaan yang luar biasa. Dan tidak bisa di lockdown. Orang bisa, tidak bisa di lockdown. Kreativitas nggak bisa. Kreativitas tidak bisa di lockdown, dan kemerdekaan itu adalah mutlak. Sebenarnya ideal banget, saya kira. Saya setuju, saya juga mengapresiasi karya beliau. Jadi dengan gerak manekin yang berhenti, nah itu direkon menjadi bahasa tari. Jadi merdeka untuk mengekspresikan. Tetapi saya pada saat itu juga merasakan bahwa diri kita fisik kita ternyata menjadi medium. Dipaksa lagi untuk merenung. Daripada merenung, nah kita mencoba ini era milenial. Sambil mengikuti perkembangan yang ada di dunia. Jadi pandemi ini saya tengarai sebuah isaroh ataupun tanda zaman atau kahanan ataupun situasional. Jadi saya coba kita kolas, kita renda, kita clipping menjadi karya. Sebenarnya sederhana sekali, untuk memerdekakan sebuah ekspresi atau kreativitas. Ya, itu. Ya betul. Nah, ujungnya kita tuh kesannya soleh tuh tidak. Gitu ya. Gitu tak? Iya. Tapi menarik ya, ketika bagi saya itu sangat spontan dan sangat bukan instan, tapi jadi saya mendapat kabar itu H-2 hari untuk kemudian merespon karya Pak Nasirun ini. Kemudian saya harus melihat manekin-manekin yang beliau hasilkan itu seperti apa, karena saya tahu bahwa Mas Nasirun ini adalah seorang perupa
dan saya belum mendengar untuk menjadi seorang karya-karya di 3 dimensi seperti itu ya. Lalu saya melihat waktu opening tanggal 16 pada waktu itu, dan ketika saya memasuki ruang langsung muncul begitu saja sebuah ide respon untuk bagaimana kayak cantik. Artinya bahwa dalam segi make up, lalu dalam segi busana dan sebagainya itu muncullah sebuah ide-ide. Ya udah saya sesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh Mas Nasirun di dalam karya-karya manekin, seperti kostum plastik seperti ini, dicentang-centang, lalu make upnya juga fantasi, lalu mudah saja kemudian saya untuk ya wes dengan sangat cepat untuk merespon seperti itu. Nah, motif gerak karena manekin-manekin ini adalah bagi saya imajinasinya kemudian seperti wayang golek itu loh, yang kaku-kaku kayak gitu. Jadi dalam koreografi itu mayoritas itu adalah motif-motif gerak kaku. Itu yang kemudian saya kembangkan seperti itu, Mas. Atau anunya, gitu. Mungkin saya tambah sedikit bahwa manekin ini tidak beli di toko. Dapat dari mana itu? Jadi dulu zaman Soekarno ada orang Indonesia namanya Budiani yang pernah belajar di Illinois tentang manekin itu. Karya-karya ini mungkin ada pergeseran era dan nyaris hilang. Hilang karena mungkin modernitas harus menghilangkan barangkali itu karya seni yang mungkin dianggap sedikit vulgar gitu pada zamannya ya. Saya senang dari senang saya openi dan saya respon. Dan bertepatan Mas Bimo dengan pandemi ini, saya kira ada kesan ada kesan bukan promo ya, jadi mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan masker dan penghargaan terhadap pejuang COVID gitu dulu. Iya. Membantu pemerintah. Membantu pemerintah mensosialisasikan memakai masker gitu. Itu prosesnya berapa lama, Mas? Itu proses sampai di Bentara Budaya Jogja kemarin itu berapa lama untuk tampil dalam Tirakatan itu? 19 Maret itu ceritanya saya itu awal dari kepulangannya dari Surabaya. Kemudian naik pesawat cuma 2 orang loh. Satu pesawat? Satu pesawat. Cuma 2 orang? Iya, satu pesawat. 2 orang. Di sana saya sudah mulai berimajinasi dan berdoa ya. Berdoa dong. Dan di sana muncul pesawat landing, saya sudah bikin catatan. Jadi Mas Bimo, jadi kalau malam nonton televisi saya bikin catatan. Apa yang terjadi di Venezuela, bisa di Brasil dan sebagainya. Saya catat. Cara melacaknya yang di internet saya nggak bisa lah, itu dibantu Yosefin. Berarti sepanjang 19 Maret sampai tanggal Tirakatan. Dan karena itu tidak akan pernah selesai. Semoga itu sebagai bagian mengawal pandemi ini. Jadi karena kalau pandemi ini sudah istilahnya Jokpin sudah bisa dinikmati. Kita sudah akrab dan kita sudah punya daya tahan. Karena itu mungkin saya tanda tangan. Nah, nanti bisa merespon lagi. Dan itu menarik, Mas. Saya merasakan sebuah proses yang sangat hidup gitu. Artinya hidup di setiap menit justru di sana sampai dengan hari H. Itu setiap menit itu muncul ide-ide spontan, tapi itu menarik bagi saya sehingga kemudian Nasirun
kita daulat untuk itu berapa menit sebelumnya ya, mungkin 5 menit sebelumnya dan faktanya saya terharu sekali dengan apa namanya di ending itu, di ending itu. Dan ada profesi baru maksudnya. Itu apa sih? Karena pandemi ini susah agak oleng. Itu menarik, itu bagi saya menarik dan sangat cepat beliau lalu ya gitu, oke, bagus. Oh sambil mantram, ternyata itu yang malah justru kemudian menjadikan satu Mas Bimo kan baru Mas Bimo kan baru melihatnya tanggal 16 itu. Tanggal 16. Malam. 17 baru mungkin bikin atau sudah. koordinasi. Kemudian saya apa namanya berkoordinasi dengan beliau. Ya kan terus 16 siangnya sudah di Bentara lagi. Sore. 18. Ya 18. 18 ya. 18 di Bentara lagi. Ya. Jadi itu prosesnya menit. Setiap menit dalam 2 hari itu. Ya. Sampai H-5 atau min berapa gitu. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Dan itu bagi saya menarik. Ya. Oke. Nah kalau kita lihat selama kurun waktu beberapa bulan ini kan seniman hampir nggak pernah muncul, nggak pernah hadir secara offline. Secara online ada tapi mungkin terbatas. Dan itu menjadi sebuah persoalan tersendiri buat seniman ya. Artinya tidak mampu berekspresi, tidak mampu berhadapan langsung dengan publik gitu kan. Mas Nasirun, Mas Bimo, kalau melihat seperti ini seperti apa? Ini kan juga harusnya berkaitan dengan kemerdekaan berekspresi juga, tetapi tidak bisa ditampilkan karena situasi COVID ini. Beliau aja yang jawab, agak sulit masalahnya. Memang ini persoalan kita semua, segala profesi, bukan hanya seniman saja sih, bukan seniman saja. Artinya kita harus dalam menghadapi masa yang seperti ini, situasi yang seperti ini dan sangat mendadak, dan itu bukan hanya di satu tempat, tapi itu di seluruh dunia. Artinya ini kemudian pastinya akan merubah cara pikir, tatanan baru, cara hidup dan sebagainya. Demikian juga cara berekspresi untuk semua bidang. Dan misalnya seperti saya, tentunya kemudian akan berpikir untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai disiplin, misalnya dalam sinema atau yang itu biasanya bukan, kalau saya orang tari gitu ya, orang seni pertunjukan, bukan hanya sekedar panggung didokumentasikan, tapi bagaimana kita mensikapi sebuah karya seni pertunjukan itu di dalam disiplin yang lain, di dalam disiplin teknologi yang ada seperti film dan sebagainya. Artinya mesti bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain. Demikian rupa, demikian juga musik atau semuanya. Saya pikir harus memang siap untuk berubah. Saat kemarin itu bagi saya adalah sebuah proses. Artinya proses untuk mencoba bagaimana sih menerobos hal yang seperti yang ada seperti ini gitu. Salah satunya itu awal dari proses. Saya pikir seperti itu. Saya menarik, saya juga senang sekali kemarin ketika karya itu direspon kayak memberikan nyawa. Bukan nyawa sebagaimana nyawa, tapi suasana ataupun gerak gitu. Gerak karena kan betul-betul statis dan nah saya mungkin karena gaptek jadi tidak ngerti. Itu kode. Situasi kemarin dengan sekarang sama saja tidak paham. Cuman saya juga setuju dengan beliau. Jadi ini baru saja tadi malam Pak Bimo barangkali bisa memberikan satu arisan ide. Andai kata dalam situasional pandemi ini tidak memberikan dampak ekonomi, saya kemungkinan akan meminta bantuan sama anak saya. Jadi ingatan saya pada waktu saya kecil, saya kan gambar di tanah setiap hari itu untuk memerdekakan, untuk pelepasan, dan nanti dari itu dipotret sama. Saya caranya motret nggak bisa masalah itu tadi. Sehari bikin apa? Hanya sebagai pelepasan supaya kita ada imun yang terbangun, karena betul-betul kalau kita semuanya di kerangka pikir dalam suatu pandemi, aduh pusingnya minta ampun. Masih pameran, masih nari, ada solusi materi,
banyak hal aku pikir, bahkan materi yang mau dibeli dengan standar COVID barangkali kalau Mas Bimo mau mengerahkan masanya di Bentara juga akan menjadi Susah, problem, ya. susah itu. Ya, belajar menikmati lah. Dalam situasi mana? Betul. Belajar mensyukuri apa yang ada dan berbuat tidak berhenti, itu yang saya pikir lebih nilai yang lebih apa. Tapi kalau kita kembali ke belakang bahwa tiada hari tanpa malam dalam konsep seniman-seniman dulu, itu cahaya pagi hari satu anugerah besar karena dia bisa berkarya. Kebayang dalam sekarang kita segala fasilitas kan sudah ada. Kalau kita mau flash ke belakang, bahkan ada seorang penari Nilu Gendari yang dulu dikoleksi oleh milenial. Terus. Ini ketumburan ya seperti ini. Nanti tambah dari loh kok itu fanatisnya satu gaptek sama sekali nggak keluarga. Terus. Jadi seorang menari. Jadi itu Gendari itu digambar oleh perupa, jadi bisa terjadi bahwa menjadi kolaboratif Mas Bimo. Ya, betul. Ada seorang penari mungkin dari hasil kreasinya Mas Bimo yang nanti direspon oleh perupa. Ya. Itu kan menarik itu. Menarik. Dan itu peristiwa budaya terus terjadi. Apalah dengan media seadanya, syukur-syukur menjadi bahasa seni rupa, bahasa seni pertunjukan. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita katanya ada online. Bisa kita berbagi, andai kata punya rezeki lah hasil finansial ya, bisa membantu. Apalagi pertunjukan, bukan saya merendahkan pertunjukan, itu situasinya berat sekali karena selalu dekat dengan publik lah, sekarang terpotong bener. Nah, barangkali gini, rada gaya sithik ya. Kata Sudarso SP itu justrulah kebudayaan lahir karena keterpepetan. Ini berhenti betul. Nah, dunia sedang berhenti, terpepet. Nah, barangkali kita siapa yang selamat itu adalah keluar dari zona itu. Saya kira orang-orang merdeka. Ya. Artinya harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Ya. Jadi orang nyaman itu. Iya harus. Nyaman. Ya, kira-kira begitulah. Dan kalau nyambung tadi ya, Mas Nasirun tadi bahwa perubahan seperti ini memang ada nilai positif dan negatif, paling tidak bagi saya ya. Artinya kemudian bagaimana mensikapi kondisi yang seperti ini saat ini kan contohnya seperti sekarang misalnya virtual atau streaming dan sebagainya gitu ya. Tapi mau tidak mau itu harus kita lakukan memang. Nah, aku ya gaptek. Tapi manut sing inilah kolaborasi. Tapi dia kan Mas Nasirun ini kan nggak pegang HP setiap hari nggak. Iya, itu yang mau. Sekarang dia virtual. Betul. Tapi justru masuk di dalam dunia virtual sering mungkin beliaunya nggak tahu. Caranya meja. Ini menarik loh gitu. Lihat caranya gini-gini. Ada orang primitif di dalam zaman milenial gitu loh. Itu menarik. Ada. Apalagi. Ya memang tantangannya berat ya mungkin ya buat seniman juga. Sesuatu yang baru ya saya kira Mas Bimo ya. Iya, yang biru kita kan berat, tapi ini harus dicari. Harus dicari dan iya memang ada satu situasi yang kadang-kadang gini. Normalnya new normal itu loh. Itu agak sedikit was-was. Karena anak saya udah curhat, matanya sakit. Oh ya. Karena apa?
daring. Ya, layar. Jadi itu yang menjadi problem. Terus kemarin pergi pulang lagi dengan durasi waktu yang singkat karena itu anak saya patuh banget sama pemerintah, tapi ketinggalan maskernya. No. Iya. Nah ini kalau sampai sudah ya semoga cepat-cepat berakhir. Jadi itu cukup agak membingungkan kita. Jadi tapi walaupun membingungkan juga kan saya kejar juga untuk tema-tema menuju era baru itu. Ya. Dan kemungkinan juga banyak sekali ide yang tumpah ruah tuh loh. Karena kita bisa googling searching tuh namanya itu. Ya. Wong anak saya tuh setiap minggu tuh berubah kok cita-citanya. Iya, karena berubah lagi. Tapi itu betul loh, itu kayak seperti orang pacaran gitu. Iya. Pacaran kalau lebih banyak kalau pilihan itu lebih bisa memilih. Daripada satu orang tapi nanti tengah jalan kacau gitu kan. Seperti halnya sering googling dan sebagainya lebih banyak macam. Oh aku terus ternyata cita-cita wiki itu akan bisa berubah lagi ya. Mungkin seperti itu. Mungkin. Anakku cita-citanya berubah dan saya kenyang luar biasa. Tetapi Sujoyono di tahun 56 itu gila loh. Itu sudah menuliskan bahwa ilham didapat oleh sesuatu orang yang punya ruang kontemplatif dan merenung. Ya. Karena itu ilham sangat personality yang ujungnya adalah kristalisasi adalah karakteristik. Mungkin sekarang karakteristik itu menjadi barang yang sangat mahal. Nah, kalau punya karakteristik mungkin di zona di era sekarang ini mungkin ya sedikit bisa fight. Karena umpamanya nggak nyebut kita seorang seniman juga nggak masalah. Tapi dia tetap menari, tetap melukis. Tidak populer juga nggak masalah. Tapi saya masih punya ruang merdeka untuk berproses, aku pikir begitu. Ya betul. Jadi rodong gaya sidik. Esensinya seperti itu lah. Esensinya seperti itu. Nah, tak potong sebentar ini sekelas info. Jadi Mas Bimo ini videonya, alih kreasinya itu bisa disaksikan di YouTube, di linknya atau tautannya di Bentara Budaya. Jadi yang kemarin alih kreasi talinya Mas Bimo itu bisa dilihat di YouTube. Tari yang merespon manekin. Ya. Timbulnya itu adalah karena manekinnya Pak Narisul ini. Kalau tidak ada apa-apa mungkin ya saya masih berencana yang lain ya. Dan tidak seperti itu. Ya. Tapi bagus ya. Tapi lihat gitu. Mas ini ada pertanyaan dari Pak D saya. Namanya Epik Mulyadi. Oh. Wah, Bentar. Ini untuk Mas Nasir bukan untuk ini. Mas Nasir. Ini Pak Dimul ini, Pak Epik Mulyadi ini, Pak Dimul. Terus Petro uding-uding. Jadi Pak Mul ini ditanya, Mas Nasir ini pancen fenomenal. Kok ya bisa ya hari gini masih tetap nggak mau main HP atau nggak pegang HP? Kok bisa? Soalnya tadi pertanyaannya sih jawab tuh Mas Bimo ini berhubung dengan HP ya. Ya kan nggak apa-apa. Bukan ya. Saya menyadari banget bahwa bakat di timur itu anugerah. Mungkin orang barat menyebut bakat itu gift, tapi itu anugerah, karunia itu berarti. Saya kepingin seneng banget setelah seneng banget satu nanti baru beli Samsung, kira-kira begitu. Tapi hari ini juga nggak seneng dulu, jadi kayak masih belum lepas banget dalam berkesenian. Mungkin saya contohkan ya Avandi lah, mungkin Avandi belum zaman handphone, makanya. Pager belum ada itu. Tapi SMS-nya dengan awan tuh keren banget loh. Iya. Ya Kak, gayanya kan ke sana, mau masuk ke sana zona sana. Tapi sulit.
akhirnya saya ini serahkan pada orang yang punya bidangnya masing-masing. Jadi saya menggunakan orang seperti Yosepin, betul-betul ahli, tahu banget tentang teknologi. Yosepin itu siapa kan teman-teman? Tahu. Staf lah. Belajar dengan beliau. Aku tak bantu ya. Iya. Tak bantu tanya Pak Efik. Apakah Mas Nasirun ini hampir sama atau apa bedanya dengan misalnya kayak suku Baduy? Iya. Dia justru menolak gitu karena ada alasan-alasan. Ya, Jadi kemarin kan- menolak sebetulnya. Iya. Nah, ini piye kita bantu Mas Efik. Kemarin Rodo Narsis dari ulang tahun Disnatalis UI 79 itu yang Jawa masa lampau hari ini dan akan datang. Ya. Itu ceritanya dapat penghargaan kayak duduknya depan penghargaan dari orang-orang yang gaptek ini kayak suku Baduy, bahkan lebih dari suku Baduy, itu terpelanting di peradaban 600 tahun. Jadi kontonnya bangsane penguin beruang kutub. Tetapi tetapi generasi milenial yang tidak modernitas itu, teknologi itu tidak sebagai alat, itu juga rentan juga. Bukan sebagai alat komunikasi, alat mempermudah, tapi larut juga sangat, momennya dikeluarkan dari grup WA. Itu lukanya luar biasa loh itu. Nah, waktu pidato ilmiahnya Peter Carey saya tepuk tangan. Ternyata tuh tepuk tangannya sendiri. Semuanya ditularan HP. Anakku mau pindah. Enggak, saya kira ya sekarang udah tidak nyaman nih, sungguh. Iya. Saya sudah merasa nggak nyaman loh. Nah sekarang orang menuding saya sensasi lah. Nah sensasi nggak sampai durasi puluhan tahun loh. Sudah nggak nyaman sama sekali. Ya karena orang pinjem mana. Kalau anak saya pas baik hati, kalau enggak ya nggak diginikan itu. Ya sekarang nggak nyaman. Berisi gitu ya. Ada sesuatu yang ini nempel nggak nyaman. Kok ada benda lain? Mungkin saya dulu dikasih jam gitu. Saya pasang, masa jalannya gini terus. Ini mati sudah. Nggak nyaman, sekarang nggak nyaman. Iya. Kalau nggak kepingin, Pak Efek Mulyadi itu bohong. Pingin sekali punya, tapi karena sudah apa ya namanya ya, yaitu orang primitif gitu, nah sudah kecewa ya. Nah, saya nggak nyaman, nggak asik. Artinya mungkin bagi Mas Nasrun adalah kenyamanan dan kebutuhan itu lebih mengutamakan kenyamanan barangkali ya. Nyapu, makanya saya nyaman. Siram-siram. Ya, jadi kegiatannya sehari-hari Mas Nasirun itu siram-siram sama nyapu. Selain melukis. Hobinya melukis. Kerjanya Siram-siram. sama nyapu. Jadi bukan sanksi sosial loh. Iya. Bukan karena sanksi sosial nyapu karena nggak pakai masker. Aktivitas utamanya itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita mau bikin acara teras Bentara itu kontaknya ke Mas Nasirun betapa beratnya. Betapa rumit. Oke. Itu Mas Efik Mulyadi, Pak Efik Mulyadi, jawaban Mas Nasirun tentang kenapa dia tidak mau memakai HP, tapi merdeka malah bebas gitu ya. Jadi tidak itu terlibat dalam suasana riuh di media sosial, di kehidupan. Ada gak merdeka? Ini adalah ngintip yang ini di. Jadi malah aku pikir mereka curiga. Nggak boleh.
Rahasia ya, Bung. Terus? Selain yang di Bentara Budaya itu ada kegiatan lain nggak untuk Mas Nasirun? Itu dari Pak Bimo. Jadi kemarin kita kolaborasi dengan Pedalangan. Terang Seno ya, alhamdulillah puji Tuhan, jadi ada audien yang punya empati, dan aku pikir ya ada sedikit bisa berbagi lah ya dalam situasi pandemi ini. Terus di Jakarta untuk ketika para pejuang COVID agak menyerah, yang terserah Indonesia itu, ya, itu kita juga ikut charity itu, dan kebetulan ada ya anak saya bilang kayaknya nggak punya uang, tetap nyumbang. Dan saya juga setuju. Barangkali mungkin cara mensosialisasikan bagaimana menggunakan masker itu dengan seni tradisional seperti beliau. Iya. Karena itu mengenani pada masyarakat. Mungkin tidak pengambilan tentang jenazah, mungkin dengan pertunjukan wayang itu mengena di akar rumput. Ya. Tari-tarian. Maunya saya nggak bayangkan Pak Bimo ini mengkoordinasi karya-karya seniman yang nanti dengan standar COVID jadilan. Nah, masyarakat kecil itu nanti baru dicicipi itu mungkin. Dicicipi caranya, ini gunanya menggunakan masker, barangkali begitu jaga jarak dan sebagainya. Kalau yang 14 meter kemarin itu apa artinya? Yang pameran di Bentara itu kan juga tentang COVID kan? Juga tentang situasi. Cuman ditonton 15 orang. Enggak, kalau 60 ya ini klaster ya, satu kantor tutup itu nanti. Oh, bunyi. Anaknya pengen tahu. Iya, betul. Ayo, filmnya Mas Fikresi. Sensitif banget dengan bunyi. Dia udah biasa masalah. Sahabat teknologi. Ini masih kalung dia. Yaitu bahwa 14 meter apa ya, gayanya saya milenial dulu. Tadi melihat peristiwa bagaimana Sri Paduka Paus Yohanes berdoa di sebuah patung Yesus yang lama, sunyinya maka al-mukarramah. Jadi saya takutin Paus Yohanes atau Paus Fransiskus? Paus Fransiskus ya, sorry ya. Fransiskus. Dan di situ lalu ada patung simbol rasisme yang digulingkan di Bristol. Jadi gaya saya loh itu. Walaupun itu tidak di labeling itu sebuah tanda internasional, jadi bukan internasional artis, bukan kita tuh pameran lukisan sama yang di Jogja sama dengan yang di dunia, tapi itu di rumah pun itu adalah berapa tahun yang akan datang itu di peristiwa dunia itu dilupakan. You know, apalagi kita paling mudah sekali. Iya, ingatannya pendek. Seminggu paling. Tinggal tidur. Lupa. Nah, itu mungkin bisa menjadi kayak ingatan tentang peristiwa pandemi itu. Dan aku pikir aku senang banget dengan beliau. Jadi kalau itu banjir lah sebenarnya kita, itu tumpah ruah ide ini. Satu malam peristiwa namanya misa di Rio de Janeiro yang hanya kursi-kursi dan para yang meninggal di COVID. Wah, itu bisa menjadi karya perform yang paling gila itu. Instalasi dia. Iya, karena kursi itu berhenti di sebuah altar gereja, tapi hanya foto-foto almarhum yang meninggal karena pandemi COVID itu. Iya.
Nah, kan tiap malam aku nyatat. Ya kadang-kadang tak selingi nyanyi dangdut. Jadi peristiwa-peristiwa itu. Nah, besoknya hari si Yosepin, si Sarah itu membantu melacak di dunia maya. Jadi kesannya itu saya tuh top banget. Dari seolah saya tahu di situ enggak. Akhirnya televisi saya catat. Nah, besok. Yang menarik lagi Pak Bimo, di Australia 2 hari yang lalu saya nyatat juga itu anak-anak difabel itu mensosialisasikan bagaimana kesadaran COVID. Jadi dia menggambar kayak mural. Memerdekakan juga. Aku yang batin, masuk COVID kok gambar iwak, nih aku rapane ngritik. Ya, itu bisa menjadi. Nah, setuju, bisa menjadi peristiwa dunia ini bisa direkonstruksi atau dikolaborasikan dengan seni tradisi untuk sosialisasi saya pernah. Dan memerdekakan banyak orang. Ya. Bah, minum dulu Mas. Hah? Minum dulu. Wih. Habis. Nah, ini sekarang ke Mas Bimo. Mungkin juga bisa bercerita selama pandemi ini proses kreatif selain dengan Mas Nasirun itu apa yang sudah dilakukan? Sebelum ini, kemudian sebetulnya sebelum terjadi COVID, seperti saya dan teman-teman itu sudah berencana untuk membuat, ya ini sejak 15 tahun yang lalu itu kan kami membuat sebuah festival, namanya Asiatri. Itu di Mahmetro. Kemudian dengan terjadinya COVID, lalu semua cancel. Begitu juga saya pun ada undangan dari 2 tempat, ya terpaksa semua cancel di sana. Yang terakhir kemudian kebetulan Dinas Kebudayaan mensikapi bagaimana untuk supaya seniman-seniman itu tidak kemudian ada beraktivitas, menjaga kreativitas, kemudian membuat sebuah program daring seperti itu ya. Saya melakukan seperti itu untuk ke depan setelah dengan Mas Nasirun ini tadi mungkin juga saya ingin membuat sebuah karya tari tapi dalam bentuk film. Dalam bentuk film. Jadi bukan film tari atau gimana? Film tari. Karena biasanya pengertian di sini itu Indonesia ya. Film tari itu dokumentasi, jadi bukan ditujukan untuk film, tapi sebuah dokumentasi. Nah, saya ingin mencoba mensikapi ini tari tapi di dalam film. Jadi perlu di sana kemudian sutradara, editor dan sebagainya bekerja sama dengan teman-teman seperti itu. Itu yang ke depan akan saya lakukan. Tentunya karena produksi tari tidak seperti medianya itu tidak seperti Mas Nasirun, ada apa saja disusun dan sebagainya menjadi sebuah karya gitu ya. Ada proses agak panjang untuk itu, seperti itu. Tapi itu penari bener dari penari bener ya. Dari penari bener dan ada ya masyarakat desa dan sebagainya. Etika unek-unek itu berangkat dari peristiwa zaman Sultan Habilimah, Serimpi Renggowati. Tapi saya saya aransemen kemudian menjadi Serimpi Negeri Pertiwi masa kini ya gitu. Ayo malah dapat judul loh saya. Dari dagangan. Ada opsi royalti ya. Jelas lah. Itu Mas. Film tarian Bali yang diperankan oleh Dewi Yun. Oh ya. Katanya ini saya nggak nonton. Madeu sangat lugu dia bilang. Kenapa harus Dewi Yul? Kan nggak bisa nari. Ya itu cuma perang. Iya. Mungkin kalau kaderisasi penari itu bagus itu. Untuk show, ya.
Tapi saya nambahin dikit, saya kira juga Jogja sebagai panggung besar lah ya, galeri besar, jadi iklim kolaborasi tetap harus terbangun. Ya, betul. Dan saya kira yang saya gambarkan tadi bahwa nggak membayangkan seorang penari, isinya penari lemahnya bisa menggambarkan, digambarkan oleh seorang pelukis, atau Walter Spies menggambarkan itu. Bahkan jasa yang menarik Walter Spies itu saya kira memberikan satu kontribusi mengaransemen tarian kecak yang ada di Bali. Itu seorang pelukis yang sangat populer sekali. Jadi aku pikir bisa lah suatu saat kita kolaborasi dan hasilnya ini bisa, andai kata ada hasilnya kan bisa. Karena ini kota budaya, jadi tidak bisa berdiri sendiri, dibangun oleh kolektivitas. Komunitas. Artinya kolaborasi yang kemarin di Bentara Budaya Jogja itu bisa menjadi semacam contoh pijakan ya. Ya aku senang awal dari proses itu. Daripada membangun kebersamaan dalam konteks ini kota budaya masalahnya. Galeri besar, panggung besar. Jadi tidak bisa segmented dimiliki hanya oleh penari ataupun oleh pelukis, tidak bisa. Artinya kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya dari kegiatan yang tanggal 16 sama 18 itu sebenarnya pandemi COVID ini sebenarnya kita tetap bisa berkarya. Ya. Harus bayangkan setiap bulan setiap bulan Bentara Budaya dengan 5 orang atau 6 orang atau 10 orang bisa mengadakan banyak perform jemek namanya. Ya mungkin dalam Bentara Budaya ada amplop untuk jemek lah katakan. Kalau begitu kan ya. Dan lalu direspon oleh pelukis dan itu udah langsung karena itu menjadi tanda zaman seperti yang saya lakukan bahwa ini bisa dijual di dunia online dulu. Nah kalau nanti ada Bentara Budaya juga tidak pasif akhirnya. Ya. Jadi ada apa yang akhirnya harus dia kawal pandemi ini. Pada ruang-ruang saya dulu di Bentara Budaya itu TVRI-nya seni rupa dulu. Dulu. TVRI-nya kesenian. Ya, nanti menyadap 10. Minimal Bentara Budaya punya dokumentasi. Dari karena itu kalau ada yang peminat nanti bisa kita berbagi untuk membangun kebudayaan seperti berbagi. Nah, setelah itu besok milih lagi, ada kejadian apa lagi, tarian serimpi. Nah, kita respon dari beberapa, pilih lagi berupa yang itu menjadi dokumentasi Bentara dengan standar COVID ya, paling sekali 10 atau 15. Dan itu terus terjadi online kan terus. Kalau ada nilai yang didapat itu tadi kita membangun kebersamaan untuk kepada konteks kebudayaan itu. Ya menarik itu Mas. Menarik. Ya. Dan artinya beliau juga sama-sama berkreasi lah gitu loh. Iya. Nanti tengah untuk perform, pinggirannya itu untuk direspon bisa menjadi bahasa kriya, bahasa grafis, bahasa seni lukis. Mungkin film juga. Film juga. Nanti mungkin karena untuk start kecil-kecil dulu, tapi tetap menjadi dokumentasi Bentara loh. Minggu berikutnya atau bulan berikutnya ada lagi. Itu tadi cuma hasilnya untuk membangun kebersamaan gitu. Ini malah sudah ide loh ini. Kelihatannya gaptek nyium. Itu aja direalisasi. Bayangkan keren banget kemarin kan? Iya. Malah mau lelang sindennya, saya terdistribusi. Nah, tentu nanti Bentara Budaya punya connecting berapa, saya punya studio punya connecting berapa, pasien punya, dan itu bisa di sounding. Ini loh ada peristiwa ini, karyanya ini. Karena kalau sekedar minta sumbangan juga nggak etis. Oh ini ada karya ini atau rekaman jadi film tari bisa ditonton sih. Pak ini ya ide bagus ini untuk. Ya kadang-kadang ini bangun tidur mas. Oke. Kalau nggak tidur dulu, mesti kayak bolot ya. Jadi aktivitasnya Mas Nasrun tuh macam-macam. Nyapu, siram, tidur, melukis ya cuma 4. Melukis olahraga. Melukis olahraga. Lalu tapi langka loh. Iya, langka.
Oke, menarik juga ya. Tentunya memang sebenarnya pandemi komik memberi kita kesempatan untuk berpikir ulang. Betul. Ya, artinya ada jalan untuk tetap bersama, untuk tetap berkarya. Ya. Dan itu malah membangun solidaritas antar seniman menurut saya. Iya, kekuatan kita kalau memang kita itu dibangun tadi untuk mengisi kita sudah berterima kasih dengan Jogja sebagai kota kebudayaan apa gitu. Mungkin lebih luasnya kepada Indonesia, lebih luasnya kepada dunia. Ya. Mungkin alat ini adalah kan sarana untuk menggokan gitu. Ya. Sujono tuh gila loh, sudah mendefinisikan kata kesenian di tahun 50-an adalah internasionalis loh. Ya. Padahal dia cuma hidup di Jogja, Jakarta. Ini kemagus saya Paul. Artinya ternyata bahwa nggak pernah kebayang bahwa kita akan menjadi bagian dunia. Ya. Pede banget tuh. Nah, saya juga khawatir juga bukan khawatir. Tetap bentar beda terus ada acara, tapi itu standar COVID. Jadi tidak melanggar maunya kita di berapa sih puluh pantomim penari apa dagelan barangkali apa pendidikan direspon berapa, nanti direspon apa. Nah itu menjadi kekayaan bersama kolektif. 10 menitan. Dan apa namanya pelaksanaannya pun juga sebetulnya bisa apa dengan teknik itu kan masalah teknik. Tapi kolaborasi dengan berbagai macam disiplin dan sebagainya itu bisa dilakukan terpisah-pisah. Ya. Lalu sekarang kan bisa editing kemudian nah itu yang gitu tahu saya aku juga nggak ngerti tapi kayaknya seperti itu. Jangan pegang HP dulu. Karena saya juga betapa sambatnya loh perupa generasi yang generasi muda ini luar biasa loh. Bayangkan umpamanya merespon penarinya beliau, ya perupa muda itu dengan talentnya bakat yang luar biasa, ya khawatir banget loh. Ada khawatiran juga potong generasi. Hanya gara-gara pandemi ini. Dan nanti mungkin Sebentar, dilanjutkan dulu sebentar. Jadi mereka diberi ruang juga. Jadi mamanya merespon karyanya beliau dan pelukis muda itu bangga banget loh. Ya. Mungkin juga dikawal oleh yang kita udah satu kenal. 5 pelukis tua, senior ataupun 5 pelukis muda. Dan itu secara dokumentasi harus milik Bentara. Ya. Oh ya. Karya itu bisa dilacak ketika memang di online ini namanya ada yang minat. Nah ini akan di-calling. Anda punya hak lainnya untuk membangun kebudayaan bersama. Oke, ini karena tadi bicara merespon, kawan-kawan mungkin yang kemarin tidak melihat streamingnya Mas Bimo yang merespon karyanya Mas Nasirun. Sekarang kita akan merespon karya Mas Nasirun, Mas Bimo yang akan merespon. Ini sekaligus menutup acara kita Teras Bentara kali ini. Mantra. Nah, Diri mantra. Mantra. Ya. Mantra. Dan sampai jumpa di Teras Bentara berikutnya. Salam dari budaya dari Studio Bayeman ini ya Mas. Allah. Bayeman permai. Salam budaya, sampai jumpa kembali. Mas Bimo akan merespon. Kalau mantra Mbak. Itu Mas Dono itu kan apa judulnya Masa Maning. 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit. Ya Mas. Mas. Siap Mas. Sun lawan pun ati marang sun. Ing satu wong suci bencana seluruh dunia macam negara dhewe
Maca sira kudu maca ganti maca sira ngerti sining dunia maca